Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farina Salsabella dari program studi pendidikan bahasa Inggris Malang. Dan di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang report text. Report speech adalah sebuah pengucapan kalimat ulang yang sudah diucapkan oleh orang lain secara langsung. Yang dimaksud dengan report speech yaitu adalah kalimat direct dan juga kalimat indirect. Kalimat direct adalah kalimat yang diucapkan secara langsung, sedangkan indirect adalah kalimat yang diucapkan secara tidak langsung. Kalimat direct terdiri dari main clause dan juga subclause, sedangkan indirect terdiri dari main clause, conjunction, dan juga subclause. Ciri dari kalimat direct adalah adanya koma dan juga tanda kutip. Ketika kita akan mengubahnya menjadi indirect, maka tanda koma dan juga tanda kutip itu menghilang dan diubah menjadi conjunction. Nah, selanjutnya di sini ada kinds of reported speech. Yang pertama di sini ada statement, yang kedua ada yes no question, yang ada WH question, dan juga ada imperatif. Sebelum masuk ke materi, saya akan memberikan rumus untuk mengubah direct menjadi indirect. Yang harus kita perhatikan adalah tensesnya. Apabila main clause-nya simple past, maka yang berubah adalah pronoun, tenses, dan juga adverb-nya. Tapi kalau selain simple past, kayak misalnya simple present, present perfect, atau simple future, maka yang berubah hanya pronoun-nya saja. Nah, selanjutnya sekarang ada statement. Nah, ini contoh dari statement. Yang pertama ada direct. Rizky say, I will go to your house tomorrow. Nah, kita ubah jadi indirect, jadinya Rizky say that he will go to my house tomorrow. Nah, kita lihat di sini perubahannya. Directnya dulu. Ciri direct itu tadi ada koma dan juga ada tanda kutip. Apabila kita ubah menjadi indirect, maka tanda koma dan tanda kutipnya itu hilang dan digantikan jadi conjunction. Dan conjunctionnya dari statement itu adalah that. Makanya di sini kita pakainya that. Selanjutnya yang berubah adalah he sama my. Kenapa yang berubah he sama my? Kita lihat main clause-nya dari direct. Di sini ada kalimat Rizky say. Nah, itu main clause-nya. Nah, dia bentuknya apa di sini kan? Nah, di sini dia bentuknya simple present. Kalau main clause-nya simple present, maka yang berubah hanya pronoun-nya saja, sesuai dengan rumus yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini selanjutnya ada Arya said, I will go to your house tomorrow. Nah, kita ubah ke indirect jadi Arya said that he would go to my house the next day. Tuh. Nah, di sini kita lihat perubahannya. Yang pertama, di sini main clause-nya dia bentuknya simple past. Sedangkan kalau misalnya main clause-nya simple past, maka yang berubah itu pertama pronoun-nya, terus tenses-nya, sama adverb-nya. Nah, di sini pronoun-nya yang berubah. Yang pertama, awalnya dia bentuknya I. Kita ubah menjadi he. Itu kan? Yang kedua, di sini directnya bentuk katanya will. Terus kita ubah jadi would. Itu tensesnya. Terus adverb-nya. Di sini awalnya tomorrow, berubah jadi the next day. Nah, untuk adverb-nya hanya berubah dari katanya saja, tetapi masih tetap memiliki arti dan juga makna yang sama. Selanjutnya ada WH question. Di sini ada contoh dari WH question yang pertama, yaitu Aris asks, why are you here? Nah, kita ubah ke indirect jadi Aris asks, why I'm here. Nah, di contoh yang pertama ini main clause-nya dia bentuknya simple present. Jadi kalau kita ubah ke indirect, maka yang berubah hanya pronoun-nya saja. Dan sedangkan conjunction dari WH question adalah WH itu sendiri. Jadi kayak di sini pakainya why, maka conjunction-nya dia tetap pakai why. Lalu di sini ada are you.
Nah, apabila auxiliary verb ada di sebelum subjek, maka dia berupa pertanyaan. Tapi kalau kita mau merubah ke pernyataan, maka subjeknya dulu baru auxiliary verbnya. Di sini you berubah jadi I. Nah, kenapa pakai I? Karena di sini ada kata you yang berarti orang tersebut menunjuk kita. Dan ketika kita akan mengungkapkan kembali, you itu berubah jadi I. Sedangkan auxiliary verb itu mengikuti subjek dan auxiliary-nya dari I itu adalah am. Maka di contoh yang pertama ini dia yang berubah hanya pronounnya saja. Kenapa? Karena main clause-nya itu bentuknya simple present, question dalam bentuk simple past. Nah, sesuai dengan aturannya, apabila main clause-nya simple past, maka yang berubah adalah pronoun, tenses, dan juga adverb-nya. Nah, di sini contohnya dari Aris asked, "Why are you here?" Dan kita ubah menjadi indirect. Jadi Aris asked why I was there. Nah, yang pertama di sini yang berubah adalah pronounnya. Berubah dari you jadi I. Nah, yang kedua itu tensesnya. Ketika directnya pakai are you here, ini bentuknya simple present nominal. Dan simple present itu akan berubah jadi simple past apabila diubah ke indirect. Nah, kalau misalnya directnya nominal, maka indirectnya pun harus nominal. Jadi di sini kita pakainya was gitu. Dan yang ketiga yaitu adverbnya. Yang awalnya here berubah menjadi there. Nah, di sini selanjutnya ada yes no question. Maka conjunctionnya yang dipakai adalah if or whether. Nah, tapi kalau teman-teman pakai if atau whether artinya sama aja kalau pakainya di tengah. Nah, di sini contoh yang pertama ada they ask me are you okay. Kalau kita ubah ke indirect jadi they ask me if I'm okay. Gitu. Penjelasannya sama aja kayak tadi yang WH question gitu. Nah, main clause-nya tetap, terus conjunction-nya di sini kita bisa pakai if atau whether. Dan di sini are you-nya berubah jadi I am dan okay-nya jadi tetap. Nah, yang kedua di sini ada dari simple past, yaitu yang pertama di sini they ask me are you okay. Lalu kita ubah ke jadi indirect jadi they ask me if I was okay. Nah, selanjutnya di sini ada imperative. Conjunctionnya dari imperative itu adalah to. Kayak contohnya di sini ada my mother say close your eyes. Gitu. Kalau kita ubah ke indirect, maka jadinya my mother say to close my eyes. Nah, di sini yang berubah pronounnya karena apa, di sini bentuknya simple present gitu kan. Nah, terus contoh yang kedua itu bentuknya negatif gitu kan. Directnya di sini my mother say don't close the door. Di sini ada don't. Kita ubah ke indirect maka jadinya my mother say not to close the door gitu. Karena di sini nggak ada pronounnya. Jadi di sini nggak ada yang harus kita ubah. Nah, karena di sini ada to dan to itu selalu diikuti oleh verb one dan nggak bisa berubah. Mungkin sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.